Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjaya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan yang Allah mudahkan kepada kita semua adalah kita masih bisa belajar menuntut ilmu agama. Karena ketahuilah bahwasanya belajar ilmu agama adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, yang mana tidak setiap orang Allah berikan nikmat berupa dimudahkannya untuk belajar agama. Oleh karena yang kewajiban bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat ini. Dengan ilmu agama ini kita bisa menuju surga. Dengan ilmu agama ini kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak mungkin bisa dihitung. Baik, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita, yaitu Khulasatu Ta'dhimil Ilm, yaitu ringkasan memuliakan ilmu, yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk di pembahasan yang ke-7. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan ke-7, sedikit murojaah. Adakah yang bisa menyebutkan dari poin pertama sampai poin ke-6 secara ringkas saja, sebutkan poin-poin, boleh dari ikhwan ataupun akhwat. Baik, siapa angkat tangannya? Baik, Mas. Yang pertama, seorang dianggap mengalami ilmu ketika dia membersihkan dari ilmu. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan keinginan di dalam jiwa untuk menuntut ilmu. Keempat, mengerahkan keinginan dalam menuntut ilmu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya, menempuh jalan yang dapat mengantarkan kepada ilmu yang bermanfaat. Kemudian perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya dan mendahulukan yang terpenting. Tapi akhwat ada yang bisa mengulangi 1 sampai 6. Ini penting. Jadi kita bisa mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari ketika kita tahu. Karena tidak mungkin kita bisa mempraktekkan apa yang kita tidak ketahui tentangnya. Karena yang murojaah itu penting. Coba awal sebutkan 1 sampai 6. Ada tidak? Ada. Yang pertama, membersihkan hatinya dari syubhat dan syahwat. Terus? Yang kedua, ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Yang ketiga, mengumpulkan keinginan yang besar untuk mendapatkan ilmu. Yang keempat, mengarahkan keinginan yang besar untuk menuntut ilmu. Yang kelima, menuntut ilmu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang poin tadi, mengumpulkan keinginan untuk menuntut ilmu kepada Al-Quran dan Sunnah, dikoreksi. Terus yang kelima, menempuh jalan yang dapat mengantar kepada ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya serta mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik.
nanti dapat hadiah buku saku insyaallah di masa yang akhwat dicatat Syaikhun. Tapi kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu simpul yang ketujuh. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala al-ma'qil as-sabi', simpul yang ketujuh. Al-mubadaratu ila tahsilihi wa ightinami sinnis sibba atau sinnis siba wasyabab, yang artinya bersegera untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktu muda. Ini simpul yang ketujuh atau poin yang ketujuh, yang termasuk mengagungkan ilmu adalah bersegera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu muda dalam belajar. Karena ketahuilah bahwasanya ada perbedaan yang besar orang yang bersegera sama yang tidak. Pasti ada perbedaan. Orang yang bersegera dalam menuntut ilmu tentu hasilnya berbeda dengan orang yang santai-santai. Perhatikan sini. Ya, orang yang bersegera dalam menuntut ilmu pasti beda dengan orang yang santai-santai. Begitupun orang yang perhatian terhadap ilmu pasti hasilnya beda dengan orang yang sekedarnya pasti. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak akan membiarkan orang yang semangat dalam belajar dengan orang yang lemah. Orang yang malas sama hasilnya mustahil. Pasti Allah membedakan. Allah Maha Adil. Tidak mungkin sama hasilnya orang yang belajar sungguh-sungguh dengan orang yang hasil yang belajarnya sekedarnya saja, mustahil disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya poin ini sangat penting untuk kita, yaitu bersegera untuk menuntut ilmu. Jangan lemah, jangan malas. Dan ini telah dibahas di poin sebelumnya, yaitu jangan lemah, jangan malas. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah poin 1 sampai akhir nanti erat kaitannya, tidak mungkin terpisahkan satu sama lain. Di antaranya poin yang ketujuhnya bersegera. Fastabiqul khairat, kata Allah, bersegera dalam kebaikan. Menuntut ilmu kebaikan tidak? Bahkan a'dhamul khairat, kebaikan yang paling besar. Kenapa kebaikan yang terbesar untuk ilmu itu? Kenapa menuntut ilmu itu termasuk kebaikan yang paling besar? Karena keimanan bisa didapatkan dengan ilmu. Karena keimanan itu suatu keyakinan, yang mana keyakinan itu mustahil didapatkan tanpa ilmu. Contoh misalkan seorang melihat makanan, kapan dia yakin itu enak atau tidak? Kapan? Ketika dia telah mengilmui atau mencicipi makanan tersebut, betul tidak? Ketika dia mengilmui dengan cara mencicipi, misalkan dia yakin bahwa si makanan tersebut enak. Begitu pun seorang bisa beriman ketika apa? Ketika dia mengilmui apa yang dia ingin. Oleh karena apa? Bersegera dalam menuntut ilmu ini termasuk apa? Sesuatu yang ditekankan dalam agama. Fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, dan bersegera memanfaatkan waktu, terlebih khusus ketika masa muda. Ketika masa muda, gunakan waktu untuk belajar. Dan tentu beda ketika orang belajar di masa muda dengan belajar di waktu tua, pasti beda. Orang yang masih muda itu apa? Hafalannya masih kuat, pemahamannya masih tajam, kesibukannya pun belum banyak. Coba orang yang sudah tua, kesibukannya banyak, hafalannya pun sulit, hafal terus menghafal, sekali hafal langsung lupa. Berbeda dengan orang yang masih muda, ketika dia menghafal mungkin menghafalnya sebentar tapi kokoh, hafalannya kuat. Oleh karena nanti disebutkan apa? Salah satu poin di sini apa?
orang yang belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Kuat tidak mengukir di atas batu. Sebaliknya orang yang belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Sudah sulit mengukirnya, kemudian hasilnya tidak. Begitupun di masa muda itu apa? Biasanya itu apa? Mereka belum banyak dosanya biasanya, apalagi yang masuk waktu balik, yang masih masuk waktu balik biasanya belum banyak dosanya. Ketika seorang belum banyak dosanya apa? Biasanya untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Muhammad SAW lebih mudah. Beda orang yang sudah apa? Sudah tua umurnya, punya kesibukan, banyak dosanya, sulit untuk belajar. Oleh karena apa? Orang yang seperti kita masih muda, tapi ternyata misalkan hafalan kita lemah, pemahaman kita kurang, berarti ada yang salah dalam diri kita. Bisa jadi dosa yang telah kita lakukan ataupun hal yang lain. Oleh karena apa? Bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan apa supaya Allah berikan kepada kita pemahaman, hafalan yang kuat dan ilmu yang bermanfaat. Baik. Selanjutnya kata penulis hafizallahu taala, qala Ahmad rahimahullahu taala, ma syabbahtu asy-syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidaklah aku memberi perumpamaan waktu muda itu kecuali seperti ada sesuatu yang ada di dalam bajuku kemudian jatuh. Anda ulangi. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, tidaklah aku memberi perumpamaan masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang nempel dalam baju kemudian jatuh. Kira-kira kalau ada sesuatu yang nempel dalam baju kemudian jatuh, lama atau tidak nempelnya? Lama atau tidak? Sebentar. Begitu pun masa muda itu cuma sebentar. Oleh karena beruntung bagi orang-orang, terlebih orang yang berusia muda, dia menghabiskan waktunya untuk belajar, untuk beramal. Beruntunglah dia. Kenapa? Karena yang namanya masa muda ini apa? Pengennya santai, pengennya rehat, pengennya main-main, pengennya nonton-nonton, pengennya jalan-jalan, pengennya sebenarnya masa muda itu. Wajar, karena memang apa? Keinginan syahwat sedang mengejolak di dalam para pemuda. Akan tapi beruntung bagi mereka para pemuda yang mana mereka sibuk dengan belajar, sibuk dengan beramal, sibuk dengan beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Disebabkan masa muda itu sesuatu yang sulit untuk berpegang teguh dengan agama, maka Allah menjanjikan sesuatu yang agung. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, sabatun yudhilluhumullah, ada 7 kelompok yang mana mereka itu dinaungi kelak pada hari kiamat. Jadi 7 kelompok ini kelak pada hari kiamat akan dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini. Jadi kelak pada hari kiamat matahari didekatkan sejarak 1 mil. Coba kita renungi, kita hayati. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sekarang jarak matahari berapa jauh? Allah. Sebagian ada yang meneliti jaraknya. Allah akan kebenaran. Akan tetapi sangat jauh. Dan ada yang mengatakan ketika matahari dekatkan sedikit saja ke dunia ini, niscaya akan terbakar seluruh yang ada di permukaan bumi. Kenapa? Saking panasnya. Padahal yang didekatkan cuma sedikit saja. Ketika matahari dijauhkan sedikit, maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Sebabkan apa? Ini.
Nah, kalau pada hari kiamat matahari didekatkan sejarak 1 mil, subhanallah. Coba bayangkan saat ini dekatkan sedikit saja tidak ada kehidupan, terbakar semua kehidupan di dunia ini. Saking panasnya. Kelak pada hari kiamat lebih dahsyat lagi, matahari sejarak 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu apa? Ya 1 mil jarak kita kata. Ada yang mengatakan 1 mil itu apa? Jarak selalu. Artinya sangat. Ini sesuatu yang sangat sulit kita lalui. Yang asir sulit, hari yang sangat sulit. Nah, kelak pada hari kiamat yang kondisinya seperti itu, Allah menjanjikan apa? Ada orang yang akan mendapat naungan. 7 kelompok, di antaranya apa? Nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua di sini para pemuda. Ketika kita bisa menghabiskan waktu kita untuk belajar, untuk beramal, wallahi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas kebaikan kita jika kita ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain misalkan sedang bolong, ketika orang lain misalkan santai-santai di rumah, pegang HP, nonton TV, melakukan hal-hal yang tidak jelas, kemudian kita di sini sibuk belajar, ini sesuatu yang tidak akan Allah sia-siakan. Pasti Allah ganjar dunia dan akhirat. Jadi jangan kira para pemuda yang sibuk dengan belajar apa? Dia hatinya gersang, dia banyak pikiran. Justru para pemuda yang seperti itu, mereka orang yang paling bahagia, orang yang paling lapang dadanya. Ketika ditimpa musibah, dia yang paling lapang dadanya. Kenapa Allah memberikan ketenangan dalam hati? Ana dzikrillah, kita dengan berzikir kepada Allah. Dan salah satu zikir adalah ibadah menuntut ilmu, ada termasuk ibadah. Ketika seorang berzikir kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, hatinya akan menjadi tenang. Oleh karenanya semangat bagi kepada pemuda, terus belajar, sibukkan dengan hal yang bermanfaat, berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini akan memberikan apa? Efek yang baik bagi kehidupan kita. Dan ketika seorang misalkan, sebagaimana nanti disebut kita dia isi hidupnya dengan ketaatan di masa mudanya, ketika di waktu tuanya apa? Dia akan merasa puas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata capekku di masa muda terlihat di masa tua. Dia orang yang capek di masa muda dengan ketaatan kepada Allah, nanti di waktu tuanya akan dia. Jangan kira misalkan mereka para ulama menjadi orang-orang hebat, kemudian nama mereka disebut di dunia ini, dan insya Allah kelak di akhirat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang santai-santai saja, mereka tidak berjuang mustahil. Pasti mereka apa? Mengerahkan tenaga, pikiran, waktu, sehingga mereka jadi. Dan kita telah sebut-sebut Imam Nawawi rahimahullah taala yang namanya harum sampai saat ini, dan insya Allah sampai hari kiamat. Apa perjuangannya? Tidak tidur selama 2 malam kecuali ketiduran. Apakah Allah sia-siakan usahanya? Allah tidak. Ibnu Jauzi rahimahullah taala di waktu mudanya beliau mendapatkan warisan yang begitu banyak, beliau jual, kemudian apa? Beliau dalam keadaan fakir, miskin ketika menuntut ilmu, tapi di waktu tuanya beliau menjadi kaya raya, bahkan lebih kaya daripada orang yang sibuk dengan dunia di masa muda. Ya Allah, mustahil menyanyiakan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyanyiakan para pemuda yang sibuk dengan belajar, sibuk dengan beramal, sibuk dengan beribadah, mustahil Allah sia-siakan. Oleh karena jangan berkecil hati ketika kalian misalkan apalagi di asrama di sini ada aturan-aturan yang mesti kalian lakukan ketika melanggar, ada iqabnya misalnya, jangan berkecil hati. Itu akan menjadi sesuatu yang berharga kelak di hari selanjutnya. Di waktu kalian tua. Ternyata manfaatkan masa muda ini sebelum datang masa tua. Kenapa? Karena pada masa muda ini disebutkan di sini oleh beliau sallallahu taala, wal ilmu fi sinni syabab asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa rusuqan. Menuntut ilmu di waktu muda itu adalah lebih cepat nempelnya.
Lebih cepat ya? Lebih kuat dan lebih melekat. Jadi menuntut ilmu di masa muda ini lebih cepat masuk, lebih kuat dan lebih melekat. Oleh karenanya kata Hasan Al-Basri, siapa Hasan Al-Basri? Tadi Hasan Al-Basri seorang tadi. Beliau mengatakan al-ilmu fi sighar kan-nakshi fil hajar. Menuntut ilmu di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Sebaliknya ilmu fil kibar kan-nakshi fil ma'. Menuntut ilmu di waktu tua seperti mengukir di atas air. Jadi di masa muda ini seorang belajar biasanya lebih kuat kepalanya, lebih tajam pemahaman. Ada orang tua biasanya lemah hafalannya, kemudian cepat lupa. Akan tapi bukan berarti misalkan saya sudah tua misalnya. Kalau keadaannya seperti ini, ya udah jangan tidak menuntut ilmu. Benar apa salah seperti ini? Salah. Karena ada sebagian para ulama, begitupun para sahabat tentunya, ada yang mana mereka itu menuntut ilmu di waktu tua dan jadi ulama. Meskipun mereka menuntut ilmu di waktu tua, ketika memang ada kesungguhan di dalam diri mereka, Allah berikan mereka ilmu yang bermanfaat, bahkan menjadi ulama. Karena Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang dia bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, menuntut ilmu, menempuh jalan Allah bukan? Menempuh jalan Allah. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan-jalan kami. Allah akan mudahkan. Bahkan disebutkan Ibnu Hazm rahimahullah taala, Ibnu Hazm itu apa? Seorang ulama mazhab Zahiri. Sekarang pengetahuan bahwasanya ma'ruf mazhab itu apa? Mazhab Hanafi. Di antaranya siapa? Petingginya atau yang disebutkan kepada Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki yang disebutkan kepada Imam Malik bin Anas, kemudian mazhab Syafi'i yang disebutkan kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian yang terakhir mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanbali yang disebutkan kepada Ahmad bin. Nah, ada di situ mazhab yang lumayan masyhur, mazhab Zahiri. Nah, mazhab Zahiri ini siapa penghulunya? Daud Al-Zahiri penghulunya. Cuma ditenarkan oleh Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm ini yang jadi syahidnya, Ibnu Hazm ini menuntut ilmu di umur 26 tahun telat. Akan tapi beliau menjadi seorang ulama. Bahkan di dalam mazhab Zahiri ini terkenal kecuali disebabkan perantara Ibnu Hazm rahimahullah taala. Jadi meskipun misalkan ada kawan kita, keluarga kita misalkan yang telat dalam ilmu, kasih semangat. Tidak ada yang telat dalam namanya kebaikan. Jadi camkan dalam pikiran kita bahwasanya tidak ada yang telat dalam kebaikan. Tidak ada yang telat dalam kebaikan. Begitupun ada ulama namanya Al-Izz Ibn Abi Salam. Beliau seorang madhab Syafi'i. Beliau juga termasuk telat dalam belajar. Begitupun Al-Imam Al-Kisai, seorang imam dalam nahwu, telat dalam belajar. Jadi banyak para ulama yang telat dalam belajar, tapi akan menjadi ulama. Nah, pertanyaannya kita telat tidak dalam belajar? Tidak, alhamdulillah. Tapi sejauh mana perjuangan kita dalam belajar? Sudahkah kita kelak pada waktu tua kita, saya merasa puas dengan masa muda saya. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh dan seterusnya. Atau justru menyesal.
Jadi jangan sampai misalkan ketika kita datang masa tua kita lihat misalkan orang lain sudah menjadi ustaz, sudah menjadi ulama, kita menjadi ikhwan senior misalnya, yaitu akan ngaji terus, tidak bisa terang, tidak bisa menyampaikan ibadahnya gitu-gitu aja, akhlaknya begitu-begitu aja, ya salah. Antum tahu misalnya Ustaz Firada Alhamdulillah Ta'ala, beliau bisa seperti ini ya Pak. Saya kita misalkan cari tahu tentang kehidupan beliau di waktu belajar, beliau luar biasa rajinnya. Padahal beliau apa? SD sampai SMA-nya umum, bahkan pernah kuliah umum di UGM. Tapi apa jadi ustaz, bahkan Ustaz kibar. Kalau ada melihat ceramah Ustaz Firada dikit-dikit, seperti itu ceramah harusnya pakai. Kalau ada misalnya lihat perjuangan beliau tidak mudah. Beliau dipisahkan kalau belajar itu sampai malam di masjid. Kalau kita ngobrol di masjid, tidur di masjid. Kalau beliau belajar di masjid. Bahkan beliau ketika awal-awal masuk Madinah itu beliau mendengarkan kaset-kaset masyayikh, berbagai macam ilmu beliau dengar. Beliau ngaji. Oleh karena tidak heran jadi Ustaz Firada Alhamdulillah. Nah kita kalau misalnya ingin jadi beliau atau ingin jadi ulama, maka kalau beliau dalam kesungguhan. Dan ingat ketika kita misalnya dalam hati terbesit, pengen misalkan seperti mereka, luruskan ya, supaya supaya ketika misalkan kita bisa berdakwah, bisa menyampaikan ilmu kita dapat pahala, itu intinya. Karena tujuan seorang berdakwah bukan supaya dapat pahala. Seorang punya murid supaya dapat pahala, supaya ketika dia meninggal dunia ada murid yang meneruskan. Dia meninggal dunia akan lebih agar pahala terus jalan. Kenapa? Dia mendakwakan ilmu. Rekamannya masih ada, murid-muridnya masih ada, kitab-kitabnya masih ada. Ini tujuan ilmu itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi terkenal yang misalnya enggak. Akan bagaimana ilmu kita bisa diambil kemudian dimanfaatkan oleh orang. Itu. Itulah seorang bisa seperti itu cara belajar sungguh. Ini penting kita belajar seperti itu supaya terdorong jiwa kita. Muskilah itu ketika kita belajar seperti ini kita tidak terdorong. Harus ada terdorong untuk semangat belajar. Yang tadinya misalkan tidak suka baca, sekarang baca meskipun satu paragraf tidak mengapa. Daripada tidak sama. Yang sedang ngaji ini misalkan cita-cita tadinya misalkan menjadi dokter, boleh tidak menjadi dokter? Boleh. Akan tapi dia rubah setelah ngaji ini misalkan cita-cita menjadi dokter hati misalkan. Apa dokter hati? Yaitu menghilangkan syubhat dan syahwat, menjadi dai, jadi ustaz. Boleh tidak? Boleh tidak cita-cita menjadi dai? Boleh tidak? Boleh jika niatnya untuk menyebarkan ilmu. Harus ada perubahan dalam diri kita setelah kita ngaji, ada dalam belajar dalam menuntut ilmu. Mesti lebih melakukan ilmu. Poin-poin yang telah kita bahas dari mulai bersih hati, ikhlas, semangat, mengarahkan pada Al-Quran, kemudian pelajari yang lebih penting dan sebagainya, hendaknya memberikan efek pengaruh dalam kehidupan kita meskipun sedikit. Paham tu? Tapi selanjutnya, faquwatu baqa'il ilmi fi as-sighari kaquwati baqa'i naqshi fil hajar. Kata beliau hafizallahu taala, maka kekuatan lekatnya ilmu yang diraih pada masa muda seperti kuatnya ukiran di atas batu. Ana ulangi. Maka kekuatan lekatnya ilmu yang diraih pada masa muda seperti kuatnya ukiran di atas batu. Kemudian ini kata-kata yang beliau sampaikan begitu bagus dan kita hafalkan. Faman iktaba shababahu nala irbahu atau nala irbahu wa hamida inda mashibi surahu. Yang artinya
Barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, dia akan meraih ketajaman pikiran. Ini yang pertama. Barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, dia akan meraih ketajaman pikiran. Artinya apa? Dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian pemahamannya akan kokoh, hafalannya akan banyak. Kemudian yang kedua kata beliau, dan dia akan bersyukur atas segala jerih payahnya. Yang kedua, bagi orang yang ia bersungguh-sungguh di masa mudanya, menghabiskan waktu di masa mudanya untuk belajar, untuk beribadah, kata beliau, dia akan bersyukur atas segala jerih payahnya. Artinya apa? Ketika nanti di masa tua, dia akan lihat hasilnya, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Disebabkan apa? Usaha dia di masa muda, ternyata hasilnya nampak ketika dia tua. Jadi jangan kira misalnya kalian beribadah itu efeknya kelak pada hari kiamat saja. Enggak. Di dunia pun efek hasil kalian ibadah itu pasti nampak. Ada ulangi. Jadi jangan kira lelahnya kalian, capeknya kalian, ibadahnya kalian itu hanya nampak kelak di akhirat. Di dunia pun pasti sudah. Orang yang belajar sungguh-sungguh misalkan, jangan kira nampaknya misalkan kelak di hari kiamat. Pasti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nanti kelak akan nampak. Oh, si fulan ini yang dulunya belajar sungguh-sungguh kelihatan sekarang. Oh, si fulan yang dulu belajarnya sekedarnya saja, malas-malasan, goib juga, kajian kadang hadir, datang telat-telat. Kemana? Kalau Allah tidak ada namanya. Pasti beda orang yang belajar sungguh-sungguh dan orang yang tidak belajar sungguh, pasti beda, mustahil disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sih. Ya, orang yang belajar sungguh-sungguh memperhatikan ustaznya, kemudian mencatat, murajaah, mengamalkan ilmu, yang pasti hasilnya beda dengan orang yang biasa-biasa, santai-santai, malas-malasan. Kapan kelihatannya? Nanti. Tidak sekarang. Sekarang kan masih belajar. Mau yang rajin sungguh-sungguh, mau yang tidak akan kelihatan kecuali pada ujian. Ujian itu apa? Kadang mungkin ada yang tariknya. Begitu pun ada kadang misalkan yang malas juga pintar, misalkan belajar satu malam dapat nilai yang bagus. Bukan dari kelak nampak itu ada 7 tahun, 10 tahun akan nampak hasil. Dan ketika misalkan nanti pasti kalian coba ingat-ingat dan ucapkan ucapan ini. Dan kelak kalian lihat orang yang belajar sungguh-sungguh dengan orang yang tidak, kalian akan lihat hasilnya. Misalkan 10 tahun lagi, oh si fulan, oh teman Anda si fulan, oh saya tahu belajarnya dia sungguh-sungguh, akan apa? Lihat hasilnya, pasti akan kelihatan. Di dunia ini sebelum di. Oleh karena apa kata penulis, orang yang sungguh-sungguh belajar itu apa? Dia akan bersyukur atas segala jerih payahnya. Ibarat itu apa? Waktu muda itu hendaknya manfaatkan sebisa mungkin, sehingga di waktu tua kita tinggal memanen, tinggal menunggu hasilnya. Jangan sampai sudah tua baru menyesal. Kalau sudah waktu tua menyesal, kira-kira penyesalan tersebut bermanfaat tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena apa? Mulai sekarang bismillah, ista'inillah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, meminta kesungguhan dalam belajar. Perhatikan adab-adab menuntut ilmu, perhatikan bagaimana melakukan ilmu, insyaallah ilmu yang kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat biidznillahi ta'ala, yang mana kelak kita akan bersyukur kepada Allah melihat hasil tersebut. Baik, kata beliau hafizallahu ta'ala, Alabtanim sinna syababi ya fata indal mashibi yahmadul qawmus sura. Ini syair. Anda lagi. Alabtanim sinna syababi ya fata indal mashibi yahmadul qawmus sura. Yang artinya, kata beliau hafizallahu ta'ala, manfaatkanlah masa muda wahai pemuda. Engkau
engkau akan bersyukur atas semua jerih payahmu. Ini sudah tadi dijelaskan. Jadi apa? Manfaatkanlah masa muda wahai pemuda. Kalian pemuda tidak? Aksa pemuda tidak? Antum pemuda tidak? Manfaatkan waktu mudanya untuk belajar. Kelak apa? Engkau akan bersyukur atas semua jerih payahmu. Kalian akan berkata, oh ya Allah, dulu saya sungguh-sungguh ketika belajar, tidak malas, tidak lemah. Kalian akan apa? Melihat hasilnya. Jadi kata dulu. Wassallallahu Nabi Muhammad. Jadi bisa kata. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, wa la yutawahhamu mimma sabaqa anna al-kabira la yata'allamu. Kata beliau hafizallahu ta'ala, jangan sampai setelah pembahasan yang telah lalu orang yang tua itu tidak belajar. Jadi jangan sampai mengira setelah pembahasan yang telah lalu, misalkan kelebihan belajar di masa muda, kemudian dorongan untuk belajar di masa muda, kemudian keutamaan belajar di masa muda. Jangan mengira setelah pembahasan tersebut orang yang sudah tua itu tidak belajar. Tidak. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'allamu kibaran. Nih, kata beliau hafizallahu taala, bahkan mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar di waktu tua. Para sahabat ada tidak yang belajar di waktu tua? Ada tidak? Siapa? Siapa? Orang tua, bukan yang muda. Siapa namanya? Banyak. Nabi Muhammad SAW ketika diutus umur berapa? 40. Rata-rata apa? Yang awal-awal beriman itu memang yang muda-muda. Tapi ada yang tua juga beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Waraqah bin Nawfal, sudah tua. Beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang lain. Kalau misalkan pengen tahu, disebutkan di sini zakarahul Bukhari fi kitabil ilmi min sahihi, yaitu Imam Bukhari menyebutkan para sahabat yang menuntut ilmu atau beriman di waktu tua di dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Kata beliau hafizallahu ta'ala, wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibari kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wad din li kasrati asy-syawagil. Ini alasannya. Dicatat. Kesulitan belajar di waktu tua itu disebabkan beberapa hal sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adab Dunya dan Din atau Adabud Dunya wad Din, adab terkait dunia dan agama. Jadi di sini disebutkan ada 3 alasan kenapa di waktu tua itu sulit untuk belajar. Yang pertama, likasrotis syawagil. Ini yang pertama. Di waktu tua itu sulit untuk belajar disebabkan banyaknya kesibukan. Ini yang pertama. Apa Aksa? Yang pertama? Banyaknya kesibukan. Di waktu tua itu banyaknya kesibukan. Contoh kalau udah tua apa? Sibuk bekerja, sibuk didik anak istri, sibuk misalkan bermasyarakat dan lain sebagainya. Banyak kesibukan. Beda dengan kita. Kita sibuknya apa? Sibuknya ngopi, sibuknya ngobrol, sibuknya olahraga. Boleh tidak? Ya boleh kali-kali. Akan tapi jangan jadi bukan kali-kali rehat, misalkan penat otak, nggak apa-apa. Hal-hal yang mubah kita lakukan selama itu tidak haram. Yang tercela itu ketika berlebihan dan dapat mengantarkan kepada yang haram. Misalkan olahraga kemudian sampai telat-telat sholatnya, ini tidak boleh. Olahraga misalkan sampai patah kakinya, sampai tidak sholat, berlebihan. Biasa saja. Yang harus luar biasa itu apa? Dalam hal ibadah. Ini yang pertama. Apa tadi? Banyaknya kesibukan. Yang kedua, waghalabatil qawaqi'. Banyaknya pemutus-pemutus.
Ini yang kedua. Kenapa di waktu tua itu sulit untuk belajar? Banyaknya pemutus. Pemutus apa? Contohnya anak misalnya. Kita mau belajar, datang anak. Mau kuliah, sudah sibuk. Mau belajar, datang istri pengen dicumbui misalnya. Banyak itu. Godaan-godaan itu. Ya antum ini istri tidak punya, anak tidak punya, pekerjaan tidak punya, apalagi semua tidak punya. Yang manfaatkan untuk belajar. Sebelum datang nanti apa? Suatu kesibukan, karena pasti semakin bertambah umur semakin banyak kesibukan, pasti itu. Kalian ingat ucapan anak, semakin banyak atau semakin bertambah umur semakin banyak kesibukan. Kemudian yang terakhir, watakasur al-alaik. Banyaknya ikatan-ikatan. Kalau udah tua tuh apa? Lagi belajar misalkan datang mertua. Pengen belajar waktunya mengunjungi orang tua. Apalagi sudah sepuh misalkan mau belajar datang menantu misalkan, banyak. Coba umur sekalian, ada nggak kesibukan seperti itu? Ada tidak? Tidak ada. Nah kata beliau apa? Terakhir kata beliau, faman qadira ala daf'iha an nafsi adrukal ilma. Barang siapa yang mampu menghalangkan 3 tadi penghalangnya. Pertama apa? Banyak kesibukan. Kedua, banyaknya pemutus. Ketiga, banyaknya ikatan-ikatan. Ketika udah sepuh dan mampu mengakali ini semua, jadi ulama. Bismillah, bisa. Meskipun sudah berumur, misalkan umurnya sudah 35 tahun, kemudian dia berusaha memperkecil ikatan-ikatannya. Dia juga apa? Berusaha memperkecilkan apa? Kesibukan-kesibukannya. Dia juga apa? Tidak banyak ikatan. Insya Allah apa? Dia bisa menjadi ulama, bisa menjadi ustaz, bisa menyampaikan ilmu. Fahimtum? Baik. Sekian sebelum tutup, silakan barangkali ada pertanyaan.